Baik, selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Bu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai CGP, Ibu guru rekan sejawat yang ada di sekolah di SD Negeri Bilekuru 1. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena waktu yang disediakan untuk Ibu Kep sekaligus sebagai CGP untuk berdiskusi dengan Ibu. Proses yang akan berlangsung di pagi ini, kita melakukan latihan coaching. Posisi Ibu Eni sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coach. Dalam diskusi ini kita akan menggunakan alur depan. Itu mulai P itu adalah tujuan pembelajaran, I itu adalah identifikasi, terus rencana, R itu adalah rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab, PA itu tanggung jawab yang akan dilakukan oleh seorang guru. Nah, dalam diskusi ini akan menyelesaikan segala persoalan yang dialami oleh rekan sejawat. Ibu coach akan menggali semua kemampuan potensi yang dimiliki oleh ibu guru dalam menyelesaikan persoalan. Untuk itu, saya berikan waktu untuk ibu coach untuk melakukan proses ini. Saya persilakan. Baik, selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu. Saya lihat kok Ibu memiliki masalah ini. Iya, saya punya masalah. Kalau bisa tahu Ibu memiliki masalah apa? Apa Ibu bisa menceritakannya? Iya, Bu, begini, saya punya masalah di kelas. Kehadiran anak-anak saya di kelas kalian Senin Kamis. Oh, jadi maksudnya siswa Ibu di kelas ini hadirnya itu Senin Kamis, berarti jarang masuk di kelas ya Bu? Iya, saya ingin menceritakan permasalahan ini yang sedang saya hadapi. Ya, mungkin Ibu bisa berbagi dengan saya apa yang sedang Ibu hadapi saat ini. Di akhir pertemuan ini saya ingin mendapat solusi tentang masalah tersebut. Kira-kira permasalahannya itu atau apa yang sudah dari masalah yang Ibu hadapi ini, apa ya solusi yang Ibu ingin jalankan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Siswa saya ini hadir satu minggu cuma 2 kali, paling banyak 3 hari, sekali, sehingga banyak materi yang ketinggalan. Materi pelajaran ketinggalan, dan teman-temannya ini sangat merugikan dan sangat mempengaruhi nilainya. Oh, jadi maksudnya anak ini nanti dia tidak bisa mengikuti, jadi dampaknya ada pada nilai yang akan dia dapatkan. Iya, anak tersebut jarang masuk sekolah jika masuk terus ditanya kenapa kemarin tidak hadir, kemudian besok tidak hadir lagi. Berarti dalam hal ini anak tersebut itu harinya sudah datang ketika Ibu bertanya saat dia datang itu kalau kenapa tidak hadir, nanti besoknya dia sudah tidak hadir lagi. Ya, yang saya lakukan, saya mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga kehadirannya seperti itu. Ternyata dia membantu Ibu menjaga adik ketika Ibu ke kebun atau ke pasar. Berarti tindakan yang sudah Ibu lakukan yaitu Ibu mencari tahu apa yang permasalahan yang dia hadapi. Tapi setelah Ibu mencari tahu, ternyata anak itu dia membantu ibunya. Kira-kira kalau dia membantu ibunya, memangnya ayah atau kakaknya itu kemana? Ayahnya sudah tidak ada lagi. Dia tidak punya kakak juga. Kasihan juga ya anak itu. Berarti Ibu punya tindakan apa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Saya mau bertemu ibunya dan menyampaikan dengan siswa tersebut, dan saya juga akan menyiapkan materi pelajarannya. Anak-anak belajar pada hari Kamis dan hari Senin dan Kamis untuk mengantar ke rumah siswa yang tidak hadir, dan dia juga dapat belajar di sana. Bagus sekali, berarti Ibu sudah punya tindakan atau solusi untuk masalah yang Ibu hadapi.
Jadi berarti di mana tadi ibu sudah menyampaikan bahwa nanti ibu akan mencari tahu pelajaran apa yang ada di hari Senin dan hari Kamis, kemudian nanti menyiapkan materi untuk anak itu sehingga dia bisa belajar di rumah. Itu bagus sekali, Bu. Jadi ibu sudah punya gambaran apa yang akan ibu lakukan. Nah, di sini kira-kira ibu punya komitmen apa untuk menjalankan ini? Ya, saya punya komitmen akan melakukan itu agar bisa membantu siswa tersebut agar bisa belajar dan tidak ketinggalan materi pelajaran. Berarti komitmen ibu melakukan ini agar anak tersebut tidak ketinggalan materi pelajaran dan teman-teman. Kalau begitu, Bu, kira-kira komitmen ibu ini siapa yang bisa membantu untuk bisa menjalankan? Di sini saya akan meminta tolong kepada kepala sekolah dan teman-teman guru yang ada. Oh, berarti tadi ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ibu, kemudian komitmennya itu ibu meminta kesediaan dari kepala sekolah dan teman-teman. Kemudian setelah ibu sudah mendapatkan komitmen atau menjalankan komitmen ini dengan bantuan dari kepala sekolah dan teman-teman guru, kapan ibu akan melaksanakannya? Untuk menjalankan komitmen ini saya akan minta Maksudnya ini kapan akan dilaksanakan komitmen yang dibantu oleh kepala sekolah dan teman-teman guru? Kapan ibu mau melakukan? mulai sekarang. Berarti mulai saat ini ibu sudah dapat melakukan. Itu bagus sekali, Bu. Berarti ibu sudah punya rencana ke depan seperti apa itu ya. Kemudian dia punya solusinya seperti apa ibu sudah dapat. Kemudian yang mau dijalankan itu ibu juga sudah dapat dukungan dari lembaga kepala sekolah atau teman-teman guru, itu sudah sangat baik sekali. Berarti saya juga berharap semoga ini bisa sukses dengan kegiatan yang direncanakan mulai akan dilakukan pada saat ini. Semoga ini bisa sukses terus dan anak ini nanti bisa artinya tidak ketinggalan materi pelajaran lagi, dan semoga nanti itu dia mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang apa yang ibu sudah lakukan. Setidaknya dia tidak akan mengecewakan atau tidak akan tertinggal lagi. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mia atas waktunya yang sudah menyampaikan keluh kesahnya. Semoga nanti ibu bisa menjalankannya dan semoga sukses dalam menjalankan apa yang sudah ibu rencanakan tersebut mulai hari ini. Baik, terima kasih. Kita beri tentang Ya, salam. ya. Oke, makasih. Ya, ini proses yang berjalan ini tentu masing-masing sudah mengetahui bagaimana alur perjalanan melakukan coaching. Coaching yang kita jalani ini bukan hanya sebatas di sini, tetapi bertujuan untuk bagaimana kita melakukan berharap ketika berharap kami dengan guru ataupun siapapun juga, baik itu siswa. Proses inilah yang akan kita lakukan ketika kita berdiskusi. Paling tidak dalam melakukan diskusi ada hal-hal yang akan mau disampaikan. Yang dalam diskusi bukan kita bercerita lepas, tetapi diskusi ini adalah apa tujuannya kita capai. Karena itu tadi awal tujuan pertama yang mau dicapai itu apa? Ibu guru sudah bilang, saya punya tujuan adalah mau menyelesaikan persoalan saya. Itu sudah bagus. Dan setelah mengetahui tujuan itu digali lagi. Tujuan yang dicapai ini dia punya persoalan yang hal mana yang mau untuk ditingkatkan, hal mana yang mau untuk dicari tahu supaya dicari tahu solusinya. Itu tadi sudah dalam mengidentifikasi persoalan. Dalam identifikasi saya rencananya mau bagaimana? Rencananya melindungi tadi ya. Intinya tadi melindungi. Tanggung jawab siapa mau dilebatkan, kapan mau dilakukan. Nah itu hal-hal itu yang sudah dilakukan. Dalam proses ini bagaimana ibu guru perasaan ketika diminta ibu Hemi untuk dilakukan proses coaching begini, bagaimana ibu guru punya perasaan? Senang. Senangnya di apa? Saya dapat pengalaman yang baru gitu. Pengalaman dalam melakukan proses coaching ya.
ini coaching, ini coaching. Baru dapat yang kali saya. Ya. Pertama kali. Ya, nanti proses inilah yang akan berjalan dalam menyelesaikan ketika harapannya anak murid bilang ketika kita melihat saya punya anak siswa ini kayaknya ada persoalan, panggil dia 3 kali, kita tanya-tanya persoalannya apa. Nah, itu proses pertama, tujuan dia apa, atau teman guru dia datang, saya punya tujuan ini adalah begini, mulai kita sebagai coach sekali begini. Dari proses yang berjalan ini menurut ibu guru ada yang perlu diperbaiki di dalam diri. Iya. Di bagian mana yang perlu diperbaiki? Di sini maksudnya saya Ya, sendiri. ibu guru. Ya, mungkin di sini di kelas itu kadang ya kurang pendekatan dengan anak-anak di kelas yang bisa kalau mereka apa terus memang tanya tapi tidak jarang berkunjung ke rumah untuk bertemu dengan orang tua. Sudah terselesaikan. Ya, jadi mulai hari ini saya juga dapat pengalaman baru ke depan saya akan lakukan itu. Tapi dalam proses tadi diskusi tadi, menurut ibu guru ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki? Pas. Oke, terima kasih ibunya yang sudah bersedia secara coach nih. Dari proses awal sampai dengan akhir ini di bagian mana yang perlu diperbaiki? Mungkin dari coach berperan sebagai coach yang perlu diperbaiki yaitu untuk cara penyampaiannya. Jadi mungkin kesannya dia tidak terlalu terkesan tidak terlalu terburu dan betul-betul bisa menilai lebih menilai lagi apa yang permasalahan yang saya lakukan. Berarti tadi dari proses tujuan, terus datang identifikasi, rencana aksi, terus ditanggung jawab, dan sekian ini di item mana yang dianggap ibu kurangnya di sini? Dari mungkin lebih kepada identifikasi. Ya. Lebih kepada identifikasi dan itu memang betul harus mungkin tadi terkesan agak terburu-buru. Iya. Agak terburu-buru. Jadi kesannya tidak betul-betul mendapatkan apa yang dari kursi ini belum bisa disampaikan dengan jadi kesannya saya sebagai coach saat itu mungkin terburu-buru dalam mengenai apa yang permasalahan yang dihadapi coach. Jadi betul dia tidak keluar dengan apa yang seharusnya disampaikan tidak semuanya keluar gitu. Yang pertama terburu-buru ya, untuk menghindari itu. Ya. Nah, mungkin ibu-ibu Mungkin untuk menghindari itu kedepannya mungkin saya bisa lebih rileks barangkali. Mungkin saya juga tadi agak ya, istilahnya kayak bagaimana ya, mungkin tidak terlalu rileks atau belum rileks betul sehingga berhadapan dengan orang Ya. yang menilai lagi. ya artinya kan kalau mungkin kita secara Langsung biasanya dua orang ya, itu. kalau secara dua orang terbuka begini kan mungkin kita bisa lebih rileks tapi karena sudah ada yang datang melihat itu kayaknya jadi ya dengan kurang Ya, percaya diri kurang mungkin. percaya diri. Ya. Jadi yang pertama, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun hal apapun pekerjaan yang kita hadapi, yang pertama harus percaya diri. Percaya diri. Percaya diri yang dimaksudkan sini menganggap bahwa orang yang di sekitar kita adalah pendengar. Dan sebagai coach, dia harus banyak mendengar. Tidak harus dulu ketika coaching dia melakukan melakukan gambaran terkait dengan persoalan, kita langsung cepat-cepat potong, berikan dia kesempatan untuk bercerita sampai habis. Kita mau tanya ada lagi, sampai kita ingin menemukan apa yang kita harapkan. Kita mulai gali dia, yang sebenarnya dia harus jawabnya begini. Nah, itu yang tadi yang saya pelajari. Kayaknya terkesan saya sebagai coach saya itu agak tidak rileks dan terburu-buru. Jadinya kayak tidak percaya diri, jadi takut nanti kalau mungkin yang saya harapkan keluar. Baik, tapi waktu yang singkat ini tetap proses yang berjalan, saya rasa sudah maksimal. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran di sekolah dan juga secara pribadi. Kita juga punya dapat ilmu baru untuk bagaimana melakukan coaching terhadap teman-teman di dalam sekolah ataupun juga persoalan di siswa itu sendiri. Baik, terima kasih.